wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaah TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Gila. Rese banget tadi tuh Mas Bedu. Kenapa Zara? Itu Mas Bedu di jalanan. Di jalanan ada apa? Jalanan macet, semua orang pada nggak beraturan, nyetirnya pada, pokoknya bikin kesel deh. Aduh, kalau cuma macet mah gampang solusinya Zara. Kamu berangkat aja habis subuh. Pagi banget ya. Iya sampai sini istirahat, tidur di sini deh. Begitu ya Mas Bedu ya. Sebenarnya sih kalau menurut aku sih masalahnya bukan pada macet deh Zara. Kenapa? Masalahnya karena kamu tuh nggak punya supir, kamu nyetir sendiri. Terus kamu masih sendiri juga. Harus belum ada pendamping. Itu kayak masalahnya. Ya. Mas Bedu ini tebak-tebak masalah aku aja. Yang enak tuh tebak-tebak buah manggis aja Mas Bedu. Jangan tebak-tebak masalah. Aku kalau tebak buah manggis sering salah, tapi tebak masalah orang sering benar. Nah itu dia. Aduh ya Allah Mas Bedu. Iya kan, itu artinya bahwa setiap masalah selalu ada jalannya. Ada jalan di setiap masalah. Selalu ada jalan di setiap masalah. Selalu ada jalan tiap masalah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahra Mama. Oren. Jackmania. Metro Mini. Kemudian juga kantor pos. Kantor pos. Tempat sampah. Tempat sampah. Oren semua. Ibu, betulkah apa yang saya katakan? Semuanya berwarna orange. Masya Allah. Oren. Tadi kalau mah nggak salah dengar lagi cerita tentang Zahra. Mas Bedu tebak-tebak Zahra katanya ada masalah mah. Kelihatan banget apa ya? Dengar ada manggis-manggis begitu. Iya, gitu. Bener. Zahra. Tebak buah manggis? Iya, karena. Apakah Anda pernah menebaknya? Nah, selain menebak buah manggis, Bedu juga menebak kalau Zahra ini sedang ada masalah, mah. Dari mana Anda bisa melihatnya? Terlihat dari raut wajahnya yang raut-rautan. Karena yang namanya raut wajah ini cerminan hati. Rautan pensil. Kalau hati lagi bahagia, sumringah, cengar, cengir, nggak ada orang juga nyengir. Kalau lagi bete, Nah, ya dilipat tamu mukanya mah. coba Zahra lihat. Ya mah. Tamu kita ini yang kudungan hijau. Masya Allah. Lagi bete, lagi bahagia. Bahagia kayaknya mah. Alhamdulillah. Kalau yang hijau yang ini mah? Iya, itu hijau. kagak ada mukanya. Daun. Gak ada mukanya itu. Kalau ini hijau daun, kalau ibu-ibu ini kerudungnya warna hijau apa jatuhnya, mah? Hijau botol. Hijau botol. Hijau amri. Oh iya hijau amri ya, iya botol ya. Jadi kita mau ngomongin botol, ngomongin masalah nih, Mas. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selalu ada jalan di setiap masalah. Selalu ada jalan setiap ada masalah. Siapapun manusia. Anak-anak, dewasa, emak-emak, nenek-nenek, sampai tua tetap punya masalah. Kalau ada orang yang bilang saya alhamdulillah seumur hidup tidak punya masalah, itu BOHONG. Bohong. Saya punya masalah. Iya mah. Bedu bisa menebak. Zahra lagi bete. Semrautan, aut-autan. Lu bahasa lu gimana sih? Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, Pak. Jadi, semua kita punya masalah. Iya mah. Namun, tiap individu di dalam menghadapi masalah nggak sama. Begitu punya masalah, ada yang mengeluh. Merasa paling susah. Ada yang putus asa. Lalu dia tidak bergaul dengan orang. Menyembunyikan diri, tidak mau cerita sama orang, bahkan yang paling fatal banyak yang bunuh diri. Ya, apa ini? Astagfirullahaladzim, ya mah. Namun kebalikannya ada orang yang bersabar karena dia yakin ini adalah ujian yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman, Rasul bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatun nabiyyin." Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Al-Quran dan sunnah Rasul. Makanya kalau ngaji, selalu Quran dan sunnah kita bahas.
Banyak pengajian, tiap pengaji cuman Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Yasin baca, terjemahnya, maksudnya, tujuannya, isinya, amalkan. Itu tugas guru ngaji. Jangan ngegedein seragam. Kapan belajarnya? Sekali-kali pakai seragam boleh, keseringan mah kasihan orang miskin. Bagaimana kalau kita menghadapi ujian kehidupan? Yakin. Cara Allah sayang dengan kita hambanya, di antaranya diuji oleh Allah merupakan cobaan kita. Kita lihat dalam surat Al-Anbiya 35. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisari wal khayri fitnah wa ilaina turja'un. Setiap manusia akan bertemu dengan kematian. Semua manusia diuji oleh Allah dengan keburukan, dengan kebaikan sebagai cobaan buat kalian. Kepadaku kalian akan kembali. Allah berfirman dalam ayat ini, manusia hidup di alam dunia diuji dengan dua macam. Yang pertama, ujian keburukan. Yang kedua, ujian kebaikan. Mana ujian yang buruk? Suami di PHK, mertua masuk rumah sakit. Kita lagi sakit, nggak enak badan. Anak-anak belum sekolah. Yang satu mau masuk TK, duitnya nggak ada. Yang satu sakit, bengek, nggak sembuh-sembuh. Misalnya, ujian buruk. Mana ujian yang baik? Ujian yang baik, naik jabatan. Suami ganteng, istri cantik, kekayaan luar biasa, kehormatan, harga diri, wibawa luar biasa. Segalanya punya, itu ujian tapi yang baik. Namun bagaimana mengatasinya? Wa ilaina turja'un. Kepada kami kalian akan kembali. Bagaimana kita mengatasi masalah tadi, kembali kepada kita cara mengatasinya. Jadi kalau kita menyadari ini cara Allah menguji kita dengan masalah, enjoy, begitu caranya. Oke, enjoy aja karena setiap masalah yang Allah berikan kepada kita pasti sudah disiapkan jalan keluarnya ya, Ma ya. Beserta dengan jalan keluar. Kayak penyakit sudah ada obat-obatnya juga ya, Ma. Betul, ditentukan. Oke. Baik. Setelah ini jamaah kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Atau ada jalan di setiap masalah. Setelah ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Masya Ada Allah. jalan di setiap masalah. Setiap Jadi masalah itu ada yang jalan. pertama. Iya, Mah. Kalau kita punya masalah, yakinkan inilah cara sayangnya Allah kepada kita, memberikan ujian dan cobaan dalam ayat tadi. Yang kedua, Yang kedua. biar ringan masalah yang kita hadapi, yakinkan di hati. Semua musibah, ujian yang Allah berikan, pasti diberikan hikmahnya. Masya Allah. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadin. Allah. Al-Baqarah 155 sampai 157. Semua manusia diberikan sedikit ketakutan. Takut nggak punya makanan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar kepada semua orang sabar. Siapa? Tiap ada musibah dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Apa yang Allah janjikan? Mereka diampuni semua dosanya oleh Allah. Amin. Amin, ya Allah. Ya Allah. Diberikan rahmah dan keberkahan. Diberikan hidayah oleh Allah. Mau apa mau? Mau, Ma. Kalau kita bersabar dengan masalah, dengan ujian. Makanya hikmahnya luar biasa. Luar biasa. Diangkat derajat kita oleh Allah. Coba kita lihat dalam Al-Hadid 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Kenapa manusia diberikan ujian? Tujuannya dua. Yang pertama, kalau manusia punya harapan, cita-cita, keinginan tidak dikabul, jangan putus asa. Yang kedua, kalau manusia punya harapan, cita-cita dikabul oleh Allah, jangan sombong, gue paling hebat. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah benci orang sombong dan bangga diri. Itu hikmahnya. Biar kita nggak sombong, merasa gue hebat. Yakinkan di hati, Masya Allah ujian ini, inilah yang terbaik kata Allah. Karena Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi baik buat kamu.
Itu yang kamu sangat menyukainya boleh jadi buruk buat kamu. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Makanya kalau berdoa, ya Allah, berikan yang terbaik untuk saya, bukan kata saya. Kemudian apa lagi? Yakinkan di hati bahwa dengan musibah yang oleh Allah berikan kepada kita akan menghapus dosa-dosa kita. Masya Allah. Ma yusibul mu'mina min wasobin wala nasobin wala hazanin hatal hamma yahumuhu ila kafarahullahu ta'ala. Musibah yang menimpa orang beriman, semoga kita termasuk golongan ini. Amin. Amin, ya Allah. Wabah, penyakit, kegundah gulanahan hati, kesakitan hati. Kalau orang tadi sabar, maka akan menghapus dosa yang telah lalu. Yakinkan di hati masalah, musibah, ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah sesuai kadar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukankah peribahasa mengatakan makin tinggi sebuah pohon, makin besar angin menerpa. Makin kuat iman seseorang, makin kuat godaan yang datang. Kalau kita tidak punya masalah, jadi rumput, diinjak-injak orang, nggak pernah kena angin. Rugi. Makanya kita yakinkan di hati. Syaratnya apa? Bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, semua masalah yang dihadapi jalan keluarnya ada. Diberikan rezeki yang tidak pernah kalian duga. Masya Allah. Bingung. Corona sudah sekian lama. Usaha tempat kita kerja berhenti, bangkrut. Pegawainya di PHK. Ya Allah. Ya Allah, kontrakan sekian. Anak bayar sekolah. Aduh. Punya hutang sekian, cicilan sekian. Survei membuktikan selesai semuanya. Selesai. Kenapa? Syaratnya takwa. Digantungkan oleh rezeki kita. Takwa. Raih ini ketakwaan. Karena tujuan daripada sebuah ibadah yang kita lakukan, la'allakum tattaqun. Biar kita jadi orang yang bertakwa. Jadilah kita orang bertakwa. Apa arti takwa? Takwa menurut bahasa artinya berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya di kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Aja para pakar membuat definisi takwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Sementara takwa menurut syariat, takwa adalah nama di kumpulan simpul-simpul keagamaan yang mencakup ilmu pengetahuan, kesabaran, kesadaran, keikhlasan, persamaan manusia dan kelemahan manusia di hadapan Allah. Ini yang harus kita raih. Biar jadi orang takwa. Biar semua masalah ada keluarnya. Lihat diri kita masing-masing. Iya, Ma. Yakinnya kita pernah bertemu masalah yang berat. Rasanya tidak sanggup menghadapinya. Namun dengan janji Allah dan Allah tidak pernah mengelak daripada janjinya. Maka sekarang telah selesai. Alhamdulillah. Makanya sabar itu dari awal terjadi kejadian musibah. Di situ sabar, itu sudah sabar yang diterima oleh Allah. Makanya kalau kita kena musibah jangan kita meratap. Contoh. Ada seseorang suaminya meninggal, misalnya. Dia meratap, ya Allah kenapa dia meninggal? Kenapa? Dan seterusnya. Kenapa nggak saya aja? Misalnya. Orang tadi meninggal dunia, sebelum taubat daripada ratapannya, begitu dia meninggal dunia, masuk neraka jahanam. Kenapa? Tidak beriman. Ya Allah. Ma asoba bi musibatin illa bidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun ayat 11. Musibah yang menimpakan sebelum diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk. Dan Allah mencatat semua yang kalian lakukan. Masya Allah. Makanya yakinkan di hati, hidup tempat ujian. Bukankah dikatakan, dunia ibarat roda berputar. Kalau roda berputar, diam di satu tempat atau berfluktuasi? Berfluktuasi naik turun, Ma. Kadang senang, kadang biasa, kadang nangis. Kadang bahagia, kadang sengsara. Ada malam, ada siang, ada laki-laki, perempuan. Begitu seterusnya ini hidup. Ya. Yakinkan di hati masalah apapun untuk menaikkan harkat di hadapan Allah. Bukankah SD ujian naik SMP? Kalau lulus. Iya, kalau lulus. SMP ujian naik SMA. Kalau lulus dan Kalau seterusnya. lulus. Naik S1, naik S2, naik S3. Ibu sudah S berapa? S berapa, Bu? STLR, Bu. Bukan, Bu. Tinggal berapa S-nya di termos, Bu? Mama S1 aja udah langsung pilek. Pilek. Apalagi S3. Batuk-batuk ntar. Parah ya. Batuk-batuk, Masya Allah. Gak boleh jajan es barangan ya, Ma? Jangan sembarangan. Ma, apabila kata-kata yang setiap masalah pasti selalu ada jalan. Betul. Nah, ini malah jadi membuat seseorang ada sebagian besar yang malah ya udahlah ntar juga ada jalannya kok. Jadi kayak terkesan meremehkan gitu loh, Ma. Bagaimana, Ma? Bukan meremehkan, artinya dia apatis. Sabar itu bukan apatis tapi dinamis. Misalnya, Mamah ini kedinginan. Ya Allah,
dingin. Selimut ada, tapi nggak diambil, nggak dipakai. Nah, BODO atau sabar? bodoh. BODO. Misalnya, Tetap kedinginan itu kalau nggak dipakai. beduk, jalan, bok, kaki mama keinjek. Aduh, Sabar. Sabar. Udah takdir keinjek beduk yang badannya gede. Ya Allah. Misalnya gue juga gede Iya, sebetulnya. bener. Kakaknya gue Iya, ngomong iya. beneran. Keinjek, masih keinjek Itu terus. artinya statis. Statis. Dinamis, beduk, kaki lu nginjek kaki gue, tahu berat kan lu? Oh iya, apa-apa. Nah, ini Aduh. dinamis. Ada injek kaki sendiri. Jadi ada usaha. Wa an laisa lil insani illa masa. Manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia usahakan. Dinamis, bergerak, mengatasi masalah, jangan tinggal diam. Ayat ini populer. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd 11. Allah tidak akan merubah sesuatu kaum sehingga dia merubah dirinya. Contoh, saya lapar banget, R-nya 3. Depan saya meja, nasi. Lauk. Ada cumi yang hidung. waduh. Cumi- Sambal goreng merah tapi gak pedas, saya nggak doyan pedas. Ya. Emping nusa gede-gede piring tatak. Aduh. Ya Allah, enak banget nasi pulen panas pakai cumi. Aduh. Diliatin doang, kenyang apa kagak? Enggak. Usaha deh ngambil piring sok. Nasi, sambal goreng, cumi tah kadinyakeun, emping. Enak. Alhamdulillah. Enak, Mah? Enak. Enak. Kenyang nggak? Kenyang mah. Susah. Contoh ngaji nih, mama Iya, pengajian, Mak. kita tahu. Kita lewat nih, udah pakai seragam. Ngaji ya, Pok? Iya. Iya. Gitu doang. Ya. Ya udah Dapat hati-hati. pahala nggak dia? Nggak dapat. Beda. Ngaji ya, Pok? Dia anu ya, tungguin. Aku ikut dong. Tungguin ganti baju, dapat pahala. Masya Nggak ada Allah. usaha, cuman hehe. Tuh, banyak ya. Beneran, kagak bercanda tuh, Iya, Mah. iya, Mah. Ngaji ya, Pok? Hehe. Tempatnya tahu, jamnya Iya. tahu, tetangganya pada lebat, cuman batas hehe. Itu artinya bukan orang takwa, itu mah Iya. orang kebluk. Orang kalau kesel tuh dijawab, Bu. Baik. Ngaji ya, Bu? Enggak, mau jadi online. Pakai tanya lagi, udah tahu mau Al-Quran, mau ini, mau ini. Ada aja. Oke deh, kalau gitu Mama, nanti kita lanjutin lagi ya. Jamaah yang ada di studio maupun yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Mama akan melanjutkan tentunya. Dan kali ini, setelah ini Mama akan menjawab pertanyaan jamaah di studio maupun yang dari Instagram @rumahmamadede_TV1. Masih di tema, setiap masalah selalu pasti ada jalan. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Masya Allah, setiap masalah pasti ada jalan. Ya. Nah, ini nih Mah, ada pertanyaan dari Instagram Mas Bedu, boleh ya? Boleh dong, Saudara masa nggak baca. boleh? Karena emang Dari diwajibkan. Melisa Fajrianur. Wah, Melisa Fajrianur. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Melisa. Mau nanya, Naam. bagaimana menghadapi ayah yang sama sekali tidak pernah menafkahi dan menjenguk karena meninggalkan kita sejak dari kandungan. Setelah anak ini sudah 18 tahun, malah si ayah ini menuntut sang ibu dan keluarga ibu untuk mengambilnya. Apakah salah nih Mah, jika anak ini tidak mau ikut ayahnya karena menurut dia sudah berasa orang asing karena dari lahir kan nggak pernah ketemu. Apakah juga salah Mah kalau ibu dan keluarga ibu ini tidak memberikan hak asuh anak tersebut? Terima kasih Mah. Kalau memang benar apa yang saya sampaikan, yang Anda sampaikan itu terjadi dengan keluarga Anda. Ayah Anda ketika Anda bayi meninggalkan pergi maaf dengan perempuan lain misalnya saja. Artinya dia zolim. Zolim. Dosa dia kepada Allah. Tapi maaf, dalam sekian banyak ayat Al-Quran memerintahkan anak bakti sama orang tua. Tidak dikatakan syaratnya. Syaratnya orang tua ngurusin kamu, ngebiayain kamu, tidak. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Aniskurli bali walidika. Nggak ada syarat orang tua ngurusin kita. Tapi orang tua itu ada 3. Orang tua yang mengandung melahirkan, orang tua yang besarkan, ayah angkat, ibu angkat, ayah tiri, ibu tiri, mertua kita. Mertua, Ini semua orang tua. semuanya. Kalau mereka meninggalkan kita semenjak dini, tidak ngurusin kita, tidak membiayai kita, tidak mendidik kita, dosa dia sama Allah. Tapi
Kalau Anda benci, dendam, tidak mau bakti sama orang tua, sejahat bagaimanapun, Anda jadi semakin dosa. Makanya sebenci bagaimanapun orang tua, sejahat bagaimanapun orang tua, kita maafkan. Orang pendendam yang pertama adalah setan. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Hati-hati ya, Ma ya. Oke, sekarang kita ke Jamal di studio ya. Iya. Mangga, sok. Silakan, Ibu, ada yang mau bertanya ke Mama Dede. Mangga berdiri. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariati dari BKMM Al-Barkah Pondok Gede. Mangga Pondok Gede. Galau mah. Ayah daun. Kalau gini mah, kalau kita punya masalah, terus misalnya nih, kita udah ngerasa, kita udah nerima, merasa dirinya sabar gitu. Tapi dalam menghadapi masalah ini kadang-kadang di dalam mau pas mau sholat ada rasa sedih, nangis gimana gitu, itu gimana ininya mah? Boleh nggak gitu masalah ini kita lariin ke nangis gitu? Kalau kita nangisnya, menangisi kenapa diberikan musibah ini, Anda berdosa. Tapi kalau nangisnya, ya Allah berikan kesempatan kepada saya, kekuatan, kemampuan menghadapi masalah ini. Kenapa? Banyak orang yang bilang awalnya sabar, lama-kelamaan sabar, habis salah. Salah, Ma. Anda lihat Ali Imran 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang yang beriman, bersabar kamu, bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah, niscaya kalian dia orang beruntung. Nangis wajar, Bu. Siapa yang nggak pernah nangis? Orang manusia normal pernah nangis. Nangis, yang Ma. dilarang meratap begitu. Raung-raung, Bu, Mariati. meratap tuh, Bu. Dia Meratap. nangisnya minta kekuatan. Minta Kenapa? kekuatan. Minta kekuatan. Minta kekuatan mau jadi apa, Bu? Iya, Minta kekuatan. boleh. Yang salah meratap. Kenapa saya? Padahal rajin ngaji, rajin sholat. Kenapa Aduh, saya? ya Allah. Nah, itu yang salah. Oke? Oke. Makasih Mas. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Sama Ibu wabarakatuh. Mariati. Ada lagi nih Mas Bedu dari Sok, Instagram. Boleh, Zara. Dari Cuokta. Cuokta. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Cuok tak beda dengan cuangki. Beda, Ma. Cari uang sambil jalan kaki. Tuh, bakso, Itu ada pikul cuangki. dia, Mah. Ini cuok tak. Makan jalan kaki dia. Cuokta. Cuokta. Ya, Cari Cuokta. uang. Ke kota. Oke. Cari uang perginya ke kota. Iya. Naik Mau delman. tanya nih, Ma. Nawan. Apabila Saya. setiap hari kalau saya ngomong kesannya salah terus di mata suami dan omonganku jadi masalah sampai-sampai diem-dieman mah sama suami aku. Jalan keluar masalahnya ini gimana ya, Mah? Oke. Salah lah, Bang, ngomongin di mata suami Boleh dia. jadi. Kita jadi istri kalau suami tiap langkah kita ngomong kita disalahin. Salahin terus. Yang pertama, maaf, kita berkaca. Apakah benar saya salah? Apakah yang diomongan suami benar-benar itu kesalahan saya? Ya. Kalau kita merasa kita tidak salah, suami merasa benar, artinya suami Anda orang yang sombong, takabur. Ya Allah. Merasa gue paling benar, sampai kapanpun nggak ada penyelesaian. Caranya bagaimana? Carilah orang yang ketiga yang berwibawa buat suami Anda. Maaf, untuk Anda ketahui, setiap orang ada orang yang diseganin. Ada orang yang berwibawa kepada dia. Siapapun itu, bicara baik-baik, tapi yang bisa menyimpan rahasia kita, biar menasehati suami kita agar selalu tidak menyalahkan. Ya. Bukankah yang namanya menikah zawaj? Zawaj itu saling. Salingnya mana? Ada 4 T. Tahabub, saling tolong, saling mencintai. Ta'awun, saling tolong menolong. Tasawur, tiap ada masalah bermusyawarah. Yang keempat, ta'afi, saling memaafkan. Boleh jadi background daripada suami Anda mungkin tadinya dalam keluarga disalahin mulu. Jadi Atau lihat bapaknya nyalahin emaknya mulu, meniru. Nah, Atau dia anak kecil yang dianggap oleh kakaknya salah mulu, terbawa. Atau dalam pergaulan lingkungan, berteman, disalahin mulu. Masya Allah. Untuk bela diri bahwa saya yang benar, menyalahkan orang lain. Ini perlu dibawa ke psikolog, dibawa ke psikiater, biar menyembuhkan penyakit. Ini penyakit loh. penyakit ya, Mah? Dia tidak sadar bahwa itu melukai pasangannya. Oh, seperti itu. Jadi ngerasa pokoknya kok aku jadi serba salah padahal mah enggak, biasa aja gitu ya, Mah. Saling. Atau Anda sebagai istri baper.
Nah. Kalau udah tahu kelakuan laki lo begitu ya udah resiko ditanggung penumpang. Ngapain mau kawin sama dia? Saya yakin bukan baru sekarang, dari dulu juga suka begitu. Iya. Ya udah lumayan daripada nggak punya laki. Itu kan ada merhati. Iyalah. Ketawa dengerin orang itu serba salah. Ada yang belum nikah. Pengen nikah. Ngapain sih mari hati lu? Iya. Ada yang belum nikah. Doain ya mah biar punya suami. Udah nikah ya lo mah laki gue gedek banget nyebelin. Ada yang belum punya anak, doain ya mah biar punya anak. Nah. Udah punya anak ya Allah mah, anak teh ngalawan wae. Susah peka. Dan seterusnya, hidup adalah ujian. Ujian. Hidup adalah cobaan. Jadilah kita orang yang bertakwa, yakinkan di hati Allah berjanji wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrajan. Semua ada jalan keluarnya. Baik, seperti itu ya. Ada solusinya. Mbak Cuokta, jadi kata mama punya suami begitu ya lumayan daripada lumanyun ya mah? Ya, lumayan mah monyong. Oke. Lumayan. Cuanki, cari uang jalan kaki. Cuokta ya, cuokta. Cokta, Iya. tadi orang pergi ke kota. Dari uang pergi ke Baik, kota. kalau gitu mama nanti kita lanjutin lagi ya. Boleh. Nah, jamaah yang ada di studio maupun yang ada di rumah jangan kemana-mana. Mama bakal lanjutin lagi nih ngejawab pertanyaan-pertanyaannya di Instagram maupun dari Anda yang di studio. Masih di tema, setiap masalah pasti selalu ada jalan. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Dede. Masya Allah. Nih mah, Naon? pertanyaan Instagram masih ada lagi. Sok. Pertanyaannya. Kartika Ayu 81. Waduh. Oke. Lahir tahun 81. Naon cenah haram. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Kartika. Mau tanya mah, saya Naon? pernah dengar ceramah bahwa salah satu sholat orang yang gak diterima adalah sholatnya seorang istri yang suaminya marah kepadanya. Suami saya temperamen dan emosian mah. Saya salah sedikit aja, dia bisa marah. Pokoknya dalam satu hari aja nih, pasti ada marahnya. Marahnya nggak tanggung-tanggung mah, selalu berkata kasar sama saya. Jalan keluar masalahnya, apakah di saat suami saya marah, saya masih tetap bisa sholat nih mah? Apakah sholat saya diterima nih mah? Makasih. Seorang istri surganya dalam diri suami. Lau amartu ahran bisujudi li godidah lamartul mar'ata antas juga li jaujiha. Kalau seandainya boleh seorang makhluk sujud di hadapan makhluk yang lain, aku perintahkan para istri sujud di hadapan suaminya. Tapi Islam melarang makhluk sujud di hadapan makhluk yang lain, maka seorang istri cukup menghormati suaminya. Suami yang mana? Nah, Akbalul mu'minina imanan asanum huluqa wa hiyarukum linisaihim. Orang yang sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Siapa dia? Suami yang sayang dan penuh perhatian dengan istrinya. dengan istrinya. Artinya suami Anda bukan yang harus dituruti. Nah, iya. Apalagi temperamental. Nauzubillah. Artinya dia bukan orang takwa. Karena Allah berfirman dalam Ali Imran 134, wal kadhiminal ghaid wal afina an-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kendalikan hawa nafsu, maafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting lawannya, tapi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi salah suami yang seperti ini. Harusnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bagaimana memberikan contoh buat istrinya. Tapi walau bagaimanapun sudah jadi suami Anda, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Anda yang lebih tahu ketika suami marah, diam, dengerin. Kalau perlu direkam. Dan reda amarahnya, Anda ngomong, "Bang, tuh lihat." Tanda orang takwa. Ali Imran 134 135. Berarti abang salah. Ngomong perlahan-lahan. Walaupun dia keras kepala, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi ceglok, setetes-setetes pelumah. Mudah-mudahan lama-lama sadar tentang kesalahannya. Amin. Begitu. Mudah-mudahan ya Mbak Kartika ya. Amin. Nah, kalau jamaah yang ada di studio ini, apakah membutuhkan jalan untuk setiap masalah yang sedang dihadapinya? Silakan bertanya ke Mama Dede. Silakan, Ibu. Iya. Sudahkah Anda menemukan jalan dari masalah sudahkah? yang Anda hadapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mama, Ya. Dari siapa ini, Bu? saya dari Bu Yuli dari Majelis Taklim BKMM Al Barkah Jati Bening Pondok Gede. Barakah jadi bening. Pantesan pada bening. Iya, Bu. Peselnya. Iya, Mah. Kalau Jatinegara pada apa tuh, Pak? Punya negara. Punya negara. Mangga Ibu. Bangga, Ibu. Saya minta solusi dari Mama. Bukan solusi ya,
Jalan dong? apa Jalan keluar. Jalan keluar. Itu Bu, lurus. Exit. Kita bisa keluar. Iya. Exit. Aku exit. Iya Ibu, Mama ada teman, dia dijodohkan dengan orang tuanya. Dia Oleh jadi orang tuanya, oleh bukan orang dengan tuanya. oleh Iya. orang Iya, tuanya. oleh Kalau jadi orang tuanya dikawin sama orang Bukan tuanya berarti ya, Ma? oleh Ya, oleh orang tuanya. Lalu dia menerima karena orang tua. Orang tua. Dia menjalani itu sampai dia punya anak 3. Banyak. Ya, dan dia bilang, ya itu semua karena Allah, dia bilang gitu. Dia bertahan terus, dia bertahan karena orang tua dan karena Allah dia jalani itu semua. Terus setelah sekian lama berjalan, Iya. Duduk capek istirahat kali ini. Setelah lama berjalan. enggak, terus akhirnya suaminya ini berulah. Mulailah ada ulah suami. Selingkuh. Padahal si istri ini sudahlah dia nggak suka, tapi dia juga menafkahi, turut membantu mencari Artinya nafkah. istri sudah banyak berkorban untuk suaminya yang sebenarnya dia dijodohin sama. Iya. Kalau Mama melihatnya, Iya, Pak. dia dengan keterpaksaan. Iya. Orang yang terpaksa walaupun dia mengatakan karena orang tua, karena Allah, tapi yakin sikap perilakunya, mungkin kata-katanya, mungkin dari gaya melamar suami, tidak dari hati. Terbaca oleh suami, akhirnya suami berubah sifat. Tahu, atau kadang-kadang Silakan dia ngomong, diselesaikan. Ya, Mah. saya mah saking aja karena orang tua. Iya, Mah. Itu yang Baik. salah. Baik. Terima kasih Mama buat jawabannya. Puas ya Bu Yuli ya. Nanti lanjutkan lagi di lain kesempatan kalau kurang puas. Oke? Sejarahnya. Terima kasih Bu Yuli. Iya. Bercerita. Iya. Terima kasih Mama. Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, terima kasih banyak ya Mah tausiahnya hari ini ya Mah. Masya Allah. Hari ini nih jamaah, kita selain mendengarkan nasihat dari Mama juga menurut Zahra pribadi ini sebagai motivasi untuk kita semua untuk optimis. Apabila sedang dalam masalah ataupun sedang kedapatan masalah yang mungkin kita sendiri ngerasa nggak kuat, nggak sanggup gitu untuk menghadapinya. Tapi Mama ingatkan untuk kembalilah kepada Allah, tingkatkan ketakwaan kita. Insya Allah Allah akan permudah jalannya agar kita bisa terbebas dari masalah tersebut. Jangan lupa perbanyak berdoa. Untuk itu mari kita tutup acara hari ini dengan berdoa Mama. Silahkan. Pemirsa, ibu-ibu jamaah angkat tangan yuk, hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah limpahkan kepada kami semuanya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Betapa banyak nikmat karunia yang kau limpahkan kepada kami ya Allah. Namun betapa sedikit syukur yang kami berikan kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Kami sadar ini dunia. Tidak semua yang kita inginkan dikabul olehmu ya Allah. Namun dunia ini tempat ujian, tempat cobaan dengan yang buruk maupun yang baik. Dan kami yakin ujian ini tanda cintamu kepada kami, tanda kasih sayangmu kepada kami. Kami yakin kau berikan hikmah yang terbaik. Engkau angkat derajat kami yang lulus diberikan ujian olehmu ya Allah. Kami pun yakin seyakin-yakinnya setelah ada kesulitan pasti ada kebahagiaan. Selama apa yang kita lakukan niatnya hanya libtigha'i mardatillah. Ya Allah, jadikan kami, setiap kami berlangkah, kami berucap, kami berperilaku, tujuannya hanya satu, libtigha'i mardatillah, mengharapkan ridho darimu ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami. Hanya kepadamulah kami akan bertaubat, hanya kepadamulah kami akan bertawakal. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, oke jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.